Akhirnya terungkap penyakit yang diidap diplomat muda, Arya Daru Pangayunan sebelum tewas misterius di dalam kamar kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Juli 2025. Informasi terkait penyakit yang diidap sang diplomat ternyata terkuak dari istri Daru, Pita. Saat diminta kesaksian oleh kepolisian soal kematian Daru yang misteri, Pita mengurai beberapa fakta. Termasuk fakta terkait momen Pita yang sempat menghubungi Daru sebelum sang suami meregang nyawa dengan kondisi kepala dililit lakban. Dari kasus kematian sang diplomat itulah, polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan. Sebelumnya penyidik telah memeriksa 5 orang saksi. Sejauh ini saksi yang kita periksa, pertama penjaga yang pertama kali memberitahu kita korban tidak bisa dihubungi. Karena penjaga takut jadi minta tetangga untuk jadi saksi. Kemudian istri korban sudah diperiksa. Kemudian rekan korban sudah, Pungkas Wakasatreskrim Polres Jakarta Pusat Kompol Sigit Karyono. Guna mengetahui penyebab kematian Daru, polisi masih menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan forensik. Terlebih di TKP, polisi tak menemukan tanda-tanda pengrusakan di kamar kosan sang diplomat. Di jenazah Daru juga kabarnya tidak ada bekas luka. Kita akan lihat hasil otopsi, kita akan lihat medical record beliau. Kita akan cek ahli forensik, kata Kompol Sigit. Semula, kematian Daru dikaitkan dengan pembunuhan. Namun belakangan muncul isu Daru tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri. Meski begitu, polisi masih belum bisa menyimpulkan penyebab kematian alumni UGM itu. Penyidik baru mendapatkan informasi bahwa Daru selama ini mengidap penyakit dan harus minum obat. Untuk pemeriksaan istri, katanya Daru punya sakit GERD sama sakit kolesterol aja. Nanti kita satukan, padukan dengan hasil otopsi, imbuh Kompol Sigit. Kasus kematian diplomat muda belakangan ramai menyita perhatian hingga diperbincangkan banyak kalangan. Termasuk oleh mantan pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto yang ikut penasaran dengan kematian Daru. Berbincang dengan diplomat senior, Bambang mengaku tidak yakin kematian Daru karena mengakhiri hidup. Bambang curiga sang diplomat meninggal karena dibunuh. Saya enggak percaya dia bunuh diri, terus terang aja, makanya saya bilang dia dibunuh, ujar Bambang Wijoyanto, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Bambang Wijoyanto, Kamis, 10 Juli 2025. Keyakinan itu diurai Bambang lantaran melihat kondisi jenazah korban yang penuh kejanggalan. Menurut Bambang, semacam ada pesan terselubung dari terduga sosok yang membunuh Daru. Ini meninggalkan misteri, karena misterinya adalah apakah penggunaan lakban itu semacam pesan yang sengaja dilempar, kalau macam-macam, gue bungkam begini? Atau situasi di mana tempat yang harusnya bisa dilacak jejak kejahatannya ini seolah-olah bersih. Apakah penjahatnya profesional, kata Bambang. Mendengar pernyataan Bambang, diplomat senior mengaku enggan berspekulasi. Saat ini yang terjadi kita serahkan pada aparat, menunggu hasil autopsi, menunggu proses yang coba dikelola secara ilmu pengetahuan maupun secara objektif, ujar diplomat senior. Terus mengurai analisanya, Bambang mengungkap soal dugaan cara kematian Daru jika kasusnya pembunuhan. Bambang menyinggung soal cara sadis pelaku menghabisi korbannya. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai lockroom mystery dalam teori kriminologinya. Karena dia sedang mengirim pesan simbolik, si pelaku mengirim pesan simbolik. Yang harus dibaca pakai teori pembunuhan adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Tadi dijelaskan bahwa korban, Daru itu mulut wajahnya dilakban, nah ini bagi kalangan kriminolog itu sebagai simbol pembungkaman. Pesannya kepada orang lain melalui korban itu yang bicara atau membocorkan informasi kayak gini nih, kata Bambang. Tak hanya itu, Bambang juga mengaitkan kasus kematian Daru dengan kasus perdagangan orang. Sebab kabarnya Daru sempat jadi saksi kasus TPPO.
Kalau benar bahwa Arya sedang terlibat dalam melindungi WNI kasus TPPO di Kamboja atau tempat lain, maka ini semakin relevan untuk melihat pola ini apakah pembunuhnya sedang mengirim sinyal. Pesannya, lu bicara gue bungkam loh, ungkap Bambang. Saya enggak berani mendahului, biarlah yang berwenang, aparat, yang mengumumkan, imbuh diplomat senior. Kita kan kayak lagi dikasih teka-teki, kalau jejaknya enggak ada, kemungkinan besar dia bunuh diri. Lagi mau dibikin seperti ini kan? Jadi keahlian profesional dari pelakunya yang tidak meninggalkan jejak, dia ingin membuat fake skenario, pungkas Bambang. Kalau dalam teori ada 3, 1 dikirim pesan ke satu tim dengan Arya. Kedua, itu pesan kepada institusi bahwa kalau menghadapi gue, lu nggak bisa macam-macam. Bahkan pesan kepada aparat, gue ini punya keahlian. Ngeri nih kalau begitu, sambungnya. Terkait dugaan Bambang yang mengaitkan kematian Daru dengan kasus TPPO, pihak Kemenlu sempat memberikan bantahan. Jangan dikait-kaitkan kematian Daru dengan kasus TPPO. Kita lihat hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi, ujar Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha. Curhat Arya Daru diplomat tewas di Lakban, galau soal gaji hingga LDR puluhan tahun dengan anak istri. Inilah curhat pilu Arya Daru Pangayunan, diplomat yang tewas di Lakban di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Curhat pilu Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan tewas di Lakban terkuak. Di mana Arya sempat curhat soal gaji hingga beratnya hidup berjuahan dengan anak dan istrinya. Pada tulisannya di tahun 2021, Arya Daru menceritakan awal mula dirinya menjadi diplomat dan ditugaskan ke luar negeri. Saat pertama kali bertugas di KBRI Yangon, Myanmar, Arya Daru Pangayunan harus meninggalkan istrinya, Meta Ayu Puspitanti yang sedang hamil anak pertama mereka. Arya Daru mendapat pekerjaan sebagai lokal staff, LS, fungsi politik di KBRI Yangon. Hal itu membuat dirinya harus tinggal di Myanmar dengan mes yang sudah disediakan. Namun hal yang membuat dirinya galau, yakni sang istri tengah hamil muda. Ketika mengabari Pita bahwa saya mengambil pekerjaan sebagai LS di Myanmar, sempat muncul kegalauan. Kebetulan Pita sedang hamil muda, dan dari informasi yang diberikan Pak Totok, fasilitas kesehatan di Myanmar tidak sebaik di Indonesia, tulis Arya Daru. Dengan berat hati, Arya Daru pun harus meninggalkan sang istri untuk tinggal di rumah mertuanya, di Jogja. Karenanya, kami memutuskan untuk hidup terpisah, tulis Arya Daru lagi. Arya Daru pun akhirnya berangkat ke Yangon pada tanggal 6 Juni 2011. Meninggalkan istri saya yang tengah hamil di Jogja bersama mertua saya. Ini merupakan keputusan yang cukup berat, namun harus dijalankan, katanya. Meski bekerja di luar negeri, namun pekerjaan Arya Daru di sana sangat sederhana. Bahkan untuk sekelas lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM, pekerjaannya sangat simpel. Dalam bekerja, walaupun lulusan S1 dari perguruan tinggi ternama, sebagai LS kita harus menurunkan ekspektasi. Pekerjaan sebagai LS tidaklah glamor. Kita harus ikhlas jika seringkali diminta melakukan pekerjaan yang menurut kita ecek-ecek seperti sekedar fotokopi, mengantarkan dokumen, dan clipping koran, tulisnya. Namun bekerja di Yangon nyatanya telah mengubah hidup Arya Daru menjadi lebih stabil. Selama 2,5 tahun hidup sebagai LS di Myanmar, Arya merasa cukup makmur dari segi finansial. Saya sangat beruntung dibandingkan LS yang bekerja di perwakilan RI di negara lain, karena di Myanmar saya tidak harus membayar untuk tempat tinggal karena statusnya milik KBRI. Kita hanya diminta membayar listrik saja sehingga bisa dibilang gaji saya cukup utuh, tulisnya. Untuk biaya hidup sehari-hari, Arya Daru mengandalkan uang lembur. Bahkan kehidupannya selama di Yangon juga cukup nyaman dan bisa membeli tahan di kampung halamannya. Selama tinggal di Yangon, saya bisa punya mobil, home theater di kamar, telepon genggam yang cukup high-end pada masanya, dan hal-hal lain yang menurut saya cukup istimewa. Bahkan saya bisa menabung untuk membeli tanah di Jogja, tulis dia. Namun saat dia tinggal di Yangon, istrinya melahirkan anak pertama mereka di Indonesia. Apalagi proses kelahiran anak pertama mereka cukup sulit. Karena komplikasi kehamilan, dari bulan ke-6 kehamilannya, Pita harus berdres di rumah sakit.
Cukup sedih rasanya tidak dapat menemani Pita yang sedang berjuang mempertahankan hidup seorang malaikat yang ada di perutnya. Pada bulan ke-8, saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk ruang operasi untuk melahirkan, tepatnya tanggal 19 Oktober 2011, tulis dia. Arya Daru pun meminta izin kepada Dubes untuk pulang ke Jogja, namun saat itu izin tidak langsung diberikan. Sebelum diizinkan pulang, saya ditugaskan untuk mendokumentasikan kunjungan Bapak Marty sehingga saya baru dapat pulang 1 minggu setelah kelahiran anak pertama saya yang diberi nama Althea Alina Pangayunan, tandasnya. Tiba di Jogja 1 minggu kemudian, Arya Daru cukup sedih rasanya karena tidak bisa langsung menggendong Althea yang masih berada di dalam inkubator karena kelahirannya yang prematur. Kondisi Pita juga masih sangat lemah sehingga saat itu menjadi masa-masa yang cukup berat bagi Arya Daru dan Pita. Dengan proses kehamilan dan kelahiran yang cukup berat dan memerlukan perawatan intensif, membawa anak istri ke Myanmar tentu belum menjadi opsi sehingga saya harus kembali mencari nafkah sendiri ke Yangon. Walaupun harus hidup terpisah, dengan bantuan teknologi, saya dapat dengan mudah memantau pertumbuhan Althea. Pita sering mengirimkan foto-foto melalui BlackBerry Messenger dan kami juga sering melakukan video call via Skype, tulis Arya. Akhirnya terungkap penyakit yang diidap diplomat muda, Arya Daru Pangayunan sebelum tewas misterius di dalam kamar kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Juli 2025. Informasi terkait penyakit yang diidap sang diplomat ternyata terkuak dari istri Daru, Pita. Saat diminta kesaksian oleh kepolisian soal kematian Daru yang misteri, Pita mengurai beberapa fakta. Termasuk fakta terkait momen Pita yang sempat menghubungi Daru sebelum sang suami meregang nyawa dengan kondisi kepala dililit lakban. Dari kasus kematian sang diplomat itulah, polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan. Sebelumnya penyidik telah memeriksa 5 orang saksi. Sejauh ini yang saksi yang kita periksa, pertama penjaga yang pertama kali memberitahu kita korban tidak bisa dihubungi. Karena penjaga takut jadi minta tetangga untuk jadi saksi. Kemudian istri korban sudah diperiksa. Kemudian rekan korban sudah, Pungkas Wakasat Reskrim Polres Jakarta Pusat Kompol Sigit Karyono. Guna mengetahui penyebab kematian Daru, polisi masih menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan forensik. Terlebih di TKP, polisi tak menemukan tanda-tanda pengrusakan di kamar kosan sang diplomat. Di jenazah Daru juga kabarnya tidak ada bekas luka. Kita akan lihat hasil otopsi, kita akan lihat medical record beliau. Kita akan cek ahli forensik, kata Kompol Sigit. Semula, kematian Daru dikaitkan dengan pembunuhan. Namun belakangan muncul isu Daru tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri. Meski begitu, polisi masih belum bisa menyimpulkan penyebab kematian alumni UGM itu. Penyidik baru mendapatkan informasi bahwa Daru selama ini mengidap penyakit dan harus minum obat. Untuk pemeriksaan istri, katanya Daru punya sakit GERD sama sakit kolesterol aja. Nanti kita satukan, padukan dengan hasil otopsi, imbuh Kompol Sigit. Kasus kematian diplomat muda belakangan ramai menyita perhatian hingga diperbincangkan banyak kalangan. Termasuk oleh mantan pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto yang ikut penasaran dengan kematian Daru. Berbincang dengan diplomat senior, Bambang mengaku tidak yakin kematian Daru karena mengakhiri hidup. Bambang curiga sang diplomat meninggal karena dibunuh. Saya enggak percaya dia bunuh diri, terus terang aja, makanya saya bilang dia dibunuh, ujar Bambang Wijoyanto, dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Bambang Wijoyanto, Kamis, 10 Juli 2025. Keyakinan itu diurai Bambang lantaran melihat kondisi jenazah korban yang penuh kejanggalan. Menurut Bambang, semacam ada pesan terselubung dari terduga sosok yang membunuh Daru. Ini meninggalkan misteri, karena misterinya adalah apakah penggunaan lakban itu semacam pesan yang sengaja dilempar, kalau macam-macam, gue bungkam begini? Atau situasi di mana tempat yang harusnya bisa dilacak jejak kejahatannya ini seolah-olah bersih. Apakah penjahatnya profesional, kata Bambang. Mendengar pernyataan Bambang,
diplomat senior mengaku enggan berspekulasi. Saat ini yang terjadi kita serahkan pada aparat, menunggu hasil autopsi, menunggu proses yang coba dikelola secara ilmu pengetahuan maupun secara objektif, ujar diplomat senior. Terus mengurai analisanya, Bambang mengungkap soal dugaan cara kematian Daru jika kasusnya pembunuhan. Bambang menyinggung soal cara sadis pelaku menghabisi korbannya. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai lockroom mystery dalam teori kriminologinya. Karena dia sedang mengirim pesan simbolik, si pelaku mengirim pesan simbolik. Yang harus dibaca pakai teori pembunuhan adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Tadi dijelaskan bahwa korban, Daru itu mulut wajahnya dilakban, nah ini bagi kalangan kriminolog itu sebagai simbol pembungkaman. Pesannya kepada orang lain melalui korban itu yang bicara atau membocorkan informasi kayak gini nih, kata Bambang. Tak hanya itu, Bambang juga mengaitkan kasus kematian Daru dengan kasus perdagangan orang. Sebab kabarnya Daru sempat jadi saksi kasus TPPO. Kalau benar bahwa Arya sedang terlibat dalam melindungi WNI kasus TPPO di Kamboja atau tempat lain, maka ini semakin relevan untuk melihat pola ini apakah pembunuhnya sedang mengirim sinyal. Pesannya, lu bicara gue bungkam loh, ungkap Bambang. Saya enggak berani mendahului, biarlah yang berwenang, aparat, yang mengumumkan, imbuh diplomat senior. Kita kan kayak lagi dikasih teka-teki, kalau jejaknya enggak ada, kemungkinan besar dia bunuh diri. Lagi mau dibikin seperti ini kan? Jadi keahlian profesional dari pelakunya yang tidak meninggalkan jejak, dia ingin membuat fake skenario, pungkas Bambang. Kalau dalam teori ada 3, 1 dikirim pesan ke satu tim dengan Arya. Kedua, itu pesan kepada institusi bahwa kalau menghadapi gue, lu nggak bisa macam-macam. Bahkan pesan kepada aparat, gue ini punya keahlian. Ngeri nih kalau begitu. Sambungnya. Terkait dugaan Bambang yang mengaitkan kematian Daru dengan kasus TPPO, pihak Kemenlu sempat memberikan bantahan. Jangan dikait-kaitkan kematian Daru dengan kasus TPPO. Kita lihat hasil penyelidikan polisi. Kita jangan berspekulasi, ujar Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha. Curhat Arya Daru diplomat tewas di Lakban, galau soal gaji hingga LDR puluhan tahun dengan anak istri. Inilah curhat pilu Arya Daru Pangayunan, diplomat yang tewas di Lakban di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Curhat pilu Arya Daru Pangayunan sebelum ditemukan tewas di Lakban terkuak. Di mana Arya sempat curhat soal gaji hingga beratnya hidup berjuahan dengan anak dan istrinya. Pada tulisannya di tahun 2021, Arya Daru menceritakan awal mula dirinya menjadi diplomat dan ditugaskan ke luar negeri. Saat pertama kali bertugas di KBRI Yangon, Myanmar, Arya Daru Pangayunan harus meninggalkan istrinya, Meta Ayu Puspitanti yang sedang hamil anak pertama mereka. Arya Daru mendapat pekerjaan sebagai lokal staff, LS, fungsi politik di KBRI Yangon. Hal itu membuat dirinya harus tinggal di Myanmar dengan mes yang sudah disediakan. Namun hal yang membuat dirinya galau, yakni sang istri tengah hamil muda. Ketika mengabari Pita bahwa saya mengambil pekerjaan sebagai LS di Myanmar, sempat muncul kegalauan. Kebetulan Pita sedang hamil muda, dan dari informasi yang diberikan Pak Totok, fasilitas kesehatan di Myanmar tidak sebaik di Indonesia, tulis Arya Daru. Dengan berat hati, Arya Daru pun harus meninggalkan sang istri untuk tinggal di rumah mertuanya, di Jogja. Karenanya, kami memutuskan untuk hidup terpisah, tulis Arya Daru lagi. Arya Daru pun akhirnya berangkat ke Yangon pada tanggal 6 Juni 2011. Meninggalkan istri saya yang tengah hamil di Jogja bersama mertua saya. Ini merupakan keputusan yang cukup berat, namun harus dijalankan, katanya. Meski bekerja di luar negeri, namun pekerjaan Arya Daru di sana sangat sederhana. Bahkan untuk sekelas lulusan Universitas Gadjah Mada, UGM, pekerjaannya sangat simpel. Dalam bekerja, walaupun lulusan S1 dari perguruan tinggi ternama, sebagai LS kita harus menurunkan ekspektasi. Pekerjaan sebagai LS tidaklah glamor.
Kita harus ikhlas jika seringkali diminta melakukan pekerjaan yang menurut kita ecek-ecek seperti sekedar fotokopi, mengantarkan dokumen, dan clipping koran, tulisnya. Namun bekerja di Yangon nyatanya telah mengubah hidup Arya Daru menjadi lebih stabil. Selama 2,5 tahun hidup sebagai LS di Myanmar, Arya merasa cukup makmur dari segi finansial. Saya sangat beruntung dibandingkan LS yang bekerja di perwakilan RI di negara lain, karena di Myanmar saya tidak harus membayar untuk tempat tinggal karena statusnya milik KBRI. Kita hanya diminta membayar listrik saja sehingga bisa dibilang gaji saya cukup utuh, tulisnya. Untuk biaya hidup sehari-hari, Arya Daru mengandalkan uang lembur. Bahkan kehidupannya selama di Yangon juga cukup nyaman dan bisa membeli tahan di kampung halamannya. Selama tinggal di Yangon, saya bisa punya mobil, home theater di kamar, telepon genggam yang cukup high-end pada masanya, dan hal-hal lain yang menurut saya cukup istimewa. Bahkan saya bisa menabung untuk membeli tanah di Jogja, tulis dia. Namun saat dia tinggal di Yangon, istrinya melahirkan anak pertama mereka di Indonesia. Apalagi proses kelahiran anak pertama mereka cukup sulit. Karena komplikasi kehamilan, dari bulan ke-6 kehamilannya, Pita harus bed-rest di rumah sakit. Cukup sedih rasanya tidak dapat menemani Pita yang sedang berjuang mempertahankan hidup seorang malaikat yang ada di perutnya. Pada bulan ke-8, saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk ruang operasi untuk melahirkan, tepatnya tanggal 19 Oktober 2011, tulis dia. Arya Daru pun meminta izin kepada Dubes untuk pulang ke Jogja, namun saat itu izin tidak langsung diberikan. Sebelum diizinkan pulang, saya ditugaskan untuk mendokumentasikan kunjungan Bapak Marty sehingga saya baru dapat pulang 1 minggu setelah kelahiran anak pertama saya yang diberi nama Althea Alina Pangayunan, tandasnya. Tiba di Jogja 1 minggu kemudian, Arya Daru cukup sedih rasanya karena tidak bisa langsung menggendong Althea yang masih berada di dalam inkubator karena kelahirannya yang prematur. Kondisi Pita juga masih sangat lemah sehingga saat itu menjadi masa-masa yang cukup berat bagi Arya Daru dan Pita. Dengan proses kehamilan dan kelahiran yang cukup berat dan memerlukan perawatan intensif, membawa anak istri ke Myanmar tentu belum menjadi opsi sehingga saya harus kembali mencari nafkah sendiri ke Yangon. Walaupun harus hidup terpisah, dengan bantuan teknologi, saya dapat dengan mudah memantau pertumbuhan Althea. Pita sering mengirimkan foto-foto melalui BlackBerry Messenger dan kami juga sering melakukan video call via Skype, tulis Arya. Akhirnya terungkap penyakit yang diidap diplomat muda, Arya Daru Pangayunan sebelum tewas misterius di dalam kamar kosannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Juli 2025. Informasi terkait penyakit yang diidap sang diplomat ternyata terkuak dari istri Daru, Pita. Saat diminta kesaksian oleh kepolisian soal kematian Daru yang misteri, Pita mengurai beberapa fakta. Termasuk fakta terkait momen Pita yang sempat menghubungi Daru sebelum sang suami meregang nyawa dengan kondisi kepala dililit lakban. Dari kasus kematian sang diplomat itulah, polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan. Sebelumnya penyidik telah memeriksa 5 orang saksi. Sejauh ini yang saksi yang kita periksa, pertama penjaga yang pertama kali memberitahu kita korban tidak bisa dihubungi. Karena penjaga takut jadi minta tetangga untuk jadi saksi. Kemudian istri korban sudah diperiksa. Kemudian rekan korban sudah, Pungkas Wakasatreskrim Polres Jakarta Pusat Kompol Sigit Karyono. Guna mengetahui penyebab kematian Daru, polisi masih menunggu hasil otopsi dan pemeriksaan forensik. Terlebih di TKP, polisi tak menemukan tanda-tanda pengrusakan di kamar kosan sang diplomat. Di jenazah Daru juga kabarnya tidak ada bekas luka. Kita akan lihat hasil otopsi, kita akan lihat medical record beliau. Kita akan cek ahli forensik, kata Kompol Sigit. Semula, kematian Daru dikaitkan dengan pembunuhan. Namun belakangan muncul isu Daru tewas karena mengakhiri hidupnya sendiri. Meski begitu, polisi masih belum bisa menyimpulkan penyebab kematian alumni UGM itu. Penyidik baru mendapatkan informasi bahwa Daru selama ini mengidap penyakit dan harus minum obat. Untuk pemeriksaan istri, katanya Daru punya sakit GERD sama sakit kolesterol aja. Nanti kita satukan, padukan dengan hasil otopsi, imbuh Kompol Sigit.
kasus kematian diplomat muda belakangan ramai menyita perhatian hingga diperbincangkan banyak kalangan. Termasuk oleh mantan pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto yang ikut penasaran dengan kematian Daru. Berbincang dengan diplomat senior, Bambang mengaku tidak yakin kematian Daru karena mengakhiri hidup. Bambang curiga sang diplomat meninggal karena dibunuh. "Saya enggak percaya dia bunuh diri, terus terang aja, makanya saya bilang dia dibunuh," ujar Bambang Wijoyanto. Dilansir tribunnewsbogor.com dari YouTube Bambang Wijoyanto, Kamis, 10 Juli 2025. Keyakinan itu diurai Bambang lantaran melihat kondisi jenazah korban yang penuh kejanggalan. Menurut Bambang, semacam ada pesan terselubung dari terduga sosok yang membunuh Daru. Ini meninggalkan misteri, karena misterinya adalah apakah penggunaan lakban itu semacam pesan yang sengaja dilempar, kalau macam-macam, gue bungkam begini? Atau situasi di mana tempat yang harusnya bisa dilacak jejak kejahatannya ini seolah-olah bersih. Apakah penjahatnya profesional, kata Bambang. Mendengar pernyataan Bambang, diplomat senior mengaku enggan berspekulasi. "Saat ini yang terjadi kita serahkan pada aparat, menunggu hasil autopsi, menunggu proses yang coba dikelola secara ilmu pengetahuan maupun secara objektif," ujar diplomat senior. Terus mengurai analisanya, Bambang mengungkap soal dugaan cara kematian Daru jika kasusnya pembunuhan. Bambang menyinggung soal cara sadis pelaku menghabisi korbannya. Pola pembunuhan seperti ini biasanya disebut sebagai lockroom mystery dalam teori kriminologinya. Karena dia sedang mengirim pesan simbolik, si pelaku mengirim pesan simbolik. Yang harus dibaca pakai teori pembunuhan adalah bagaimana kejahatan itu dilakukan. Tadi dijelaskan bahwa korban, Daru itu mulut wajahnya dilakban, nah ini bagi kalangan kriminolog itu sebagai simbol pembungkaman. Pesannya kepada orang lain melalui korban itu yang bicara atau membocorkan informasi kayak gini nih, kata Bambang. Tak hanya itu, Bambang juga mengaitkan kasus kematian Daru dengan kasus perdagangan orang. Sebab kabarnya Daru sempat jadi saksi kasus TPPO. Kalau benar bahwa Arya sedang terlibat dalam melindungi WNI kasus TPPO di Kamboja atau tempat lain, maka ini semakin relevan untuk melihat